saat masih kecil dulu. Sekitar tahun 80-an, sebagai negara berkembang, Indonesia masih melakukan berbagai pembenahan dalam berbagai bidang. Terutama pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah pedesaan. Seperti anak-anak pada umumnya, dengan kehidupan sederhana atau sangat sederhana, kami juga membutuhkan hiburan. Namun, pada masa itu, hiburan masih belum banyak dan bervariasi seperti sekarang ini. Bahkan, listrik yang menjadi sarana penting, belum masuk ke daerah kami, sehingga penerangan rumah masih menggunakan lampu ublik atau cemplok. Televisi, meskipun masih hitam putih adalah barang yang mewah, hanya di kelurahan dan rumah orang kaya saja yang memilikinya. Sehingga untuk nonton televisi, kita harus datang ke kantor kelurahan terlebih dahulu, dan nontonnya beramai-ramai. Acara yang paling digemari pada waktu itu adalah Aneka Ria Safari dan olahraga tinju, saat kejayaan Muhammad Ali. Hiburan lainnya adalah wayang kulit. Meskipun tidak begitu paham dengan bahasa Jawa halus atau kromo inggil yang digunakan, kami tetap menikmatinya meskipun sering tertidur saat menontonnya. Dan, adegan perang adalah adegan yang paling kami tunggu. Namun sayang, hiburan wayang kulit pun juga jarang ada. Sehingga, ketika mendengarkan suara gending gamelan, maka kami akan mencarinya dan datang menonton, meskipun harus menggunakan obor dan berjalan melintasi pematang sawah maupun tempat angker. Itu zaman saya masih kecil dulu. Tapi sekarang, sangat jauh berbeda. Generasi sekarang adalah generasi gadget atau populer disebut generasi menunduk. Menunduk bukan untuk menghormati orang lain, melainkan menunduk karena asyik dengan dunia maya yang ada di genggamannya. Nonton wayang kulit yuk? Ah, itu sih mainan babe gue atau kong gue, sekarang bukan zamannya lagi. Sehingga kesenian tradisional Nusantara semakin lama semakin ditinggalkan. Padahal wayang kulit itu adalah tontonan yang menjadi tuntunan. Meskipun tidak banyak, namun masih ada orang-orang yang mau mengenalkan budaya wayang kulit ini kepada anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Rumah Seni dan Budaya Singosari. RSBS menggelar acara, nonton wayang kulit, dengan dalang Ki Marsudi dari Ngawi. Lakon yang dimainkan adalah, Sesaji Raja Suya. Untuk mengetahui keseruannya, simak video ini sampai habis. Memberikan nama di tahun 2014 yaitu Rumah Seni Budaya Singosari, sebuah wadah atau rumah kedua bagi siapapun yang ingin belajar tentang warisan budaya leluhur kita yang luar biasa ini. Baik, ada beberapa pelatihan dan hari ini adalah kita awali dengan belajar notok wayang yuk gitu. Ternyata tadi saya tanya Mas Marcelo ternyata tahu nggak urut-urutannya nonton? Pernah nonton nggak? Pernah Bude? Tahu nggak urut-urutannya? Iya, agak bingung ya. Jadi ternyata urut-urutannya nanti akan diterangkan oleh Ki Marsudi dalam kita yang akan membawakan apa nanti Ki Marsudi? Judulnya? Sesaji Raja Suya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini simbah-simbahnya sudah dari generasi lagu rasanya ya, karena 37 tahun di sini. Jadi di sini datang juga para dalang cilik kita. Terima kasih. Saya belum panggil Ki ini ya, para dalang kecil ini. Adik-adik kecil yang sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mensupport anak-anak ini. Semoga nanti benar-benar bisa menjadi seorang Ki dalang yang mumpuni, yang benar-benar punya jiwa seorang guru. Jadi dalang itu sebenarnya guru kehidupan Bapak Ibu. Dan kami berharap ini nanti tongkat estafet akan kita serahkan kepada generasi muda, tetap lestari karena wayang adalah tontonan yang menjadi tuntunan bagi kehidupan bangsa dan negara ini ya. Jadi pastikan kenalkan anak-anak kepada warisan seni budaya yang sudah diakui oleh UNICEF ini. Baik, mungkin bisa dimulai Pak Ibu Marsudi. Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Dari
Ya ini miras pantas untuk memberi pendidikan pada anak kita Bapak Ibu, biar kenal pada budaya adiluhur kita, karena ini sangat penting bagi kita. Bagaimanapun juga kita adalah pemegang estafet budaya yang punya kewajiban untuk mengeluarkan hal ini pada anak cucu kita. Supaya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya nanti kelak jika anak-anak kita ini sudah dewasa, tidak sampai hilang identitas diri sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara. Itulah adalah hal yang penting. Karena apa? Ini nanti juga mempengaruhi stabilitas nasional negara kita, ketahanan nasional kita. Apabila jiwa atau karakter anak-anak kita nanti sudah rapuh, maka tentu negara kita pun akan menjadi rapuh. Sekarang kan juga sudah terlihat bahwa apa itu generasi kita itu sekarang itu kan bisa ya sudah krisis identitas diri pribadi. Iya, betul sekali. Makanya ini saya terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya sudah datang dan membawa anak cucunya untuk ikut serta. Dan ini nanti mohon maaf bahasanya kita pakai apa ya? Misalnya bahasa Jawa, kalau nanti ada hal yang sulit kita terjemahkan Indonesia kita saja. Tidak apa-apa ya. Campur ya. Mungkin Bapak Ibu bisa anak-anak kalau kurang tahu bisa diterangkan juga. Nanti tanya pas diskusi. Jadi nanti urutannya di mana? Begini, kita nonton wayang itu sebenarnya ada bagian-bagian yang perlu kita cermati. Antaranya begini, yang jelas di jalannya cerita itu pasti ada namanya latar belakang. Tidak jauh beda kita mengerjakan tugas skripsi dan lain sebagainya. Jadi ada latar belakang, terus apa itu solusi yang ditawarkan, setelah itu pembagian tugas, terus apa itu setelah pembagian tugas dilaksanakan, nanti di jalan ada permasalahan baru apa tidak. Setiap kita menjalankan tugasnya mesti seperti itu. Di jalan itu ternyata kadang ada permasalahan baru lagi muncul lagi, atau mungkin lancar-lancar saja. Nah itu ada pembagian waktu bagian, namanya paket itu adalah pembagian waktu. Yang pertama itu adalah paket 6, yang ketiga itu paket ketiga, yang kedua adalah paket nyongo, yang ketiga adalah paket panito. Pembagian itu. Jadi kalau leluhur kita itu menyebut Purwo Madya Wasono, yang artinya permulaan, tengah dan akhir. Yang permulaan tadi disebut paket 6, yang tengah tadi disebut paket 9, sedangkan yang terakhir tadi namanya adalah paket mayuro. Nanti suasana juga beda, taburannya juga beda. Suasana seperti kehidupan kita juga. Jadi kalau paket 6 itu suasananya gimana ya? Dingin, ceria, juga campur aduk juga. Kalau nyongol itu sudah mulai anteng, kalau sudah paket nyuro itu rasanya ngelaku seperti kita yang sudah tua, gampang nangis, melihat nasib rawan itu paling gembeng seperti itu. Ya, seperti itu mungkin saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya mari kita saksikan bersama bagaimana jalannya cerita. Iya. Manfaat bagi anak cucu kita semua.